Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan mikrotik ini. Ini adalah mikrotik tipe RB941. Ini pesanan orang, ini juga sama STB ini. Jadi nanti topologinya dia akan menggunakan dua ISP. Jadi nanti yang ISP pertama akan digunakan untuk umum, yang kedua nanti untuk YouTube. Jadi umum nanti ya game dan lain sebagainya download jadi satu, untuk YouTube, sosmed dan lain-lain itu nanti memakai ISP2. Nah, nanti untuk settingan pisah trafficnya kita akan menggunakan STB ini. Kenapa kok kita menggunakan STB ini? Karena kalau pakai mikrotik ini nanti nggak akan maksimal teman-teman, karena nanti dia targetnya itu untuk hotspotan ya, itu 20-25 user. Kalau ini ada settingannya aneh-aneh nanti akan berat teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke settingannya. Jadi nanti kita akan bahas setting mikrotik ini dulu aja. Untuk setting pisah traffic di STB ini akan kita bahas lain waktu teman-teman, untuk video selanjutnya saja, karena nanti saya akan bahas ini settingnya full. Jadi untuk setting mikrotik, terus edit login pack, sama cetak vouchernya. Jadi pokoknya tutorialnya nanti lengkap. Oke, yang pertama kita harus nyalakan dulu untuk mikrotiknya. Di sini ini adaptornya seperti ini ya, ini kayak charger Android. Saya nyalakan dulu. Nah, ini sudah menyala. Nah, kabel biru ini teman-teman, ini masuk ke laptop saya ini ya. Ini nanti kita akan masukkan ke di sini, di bebas ya, pokoknya jangan ether 1. Nah, ini saya masuk ke ether 2, terus saya pindah ke atas karena ISP nya ada di atas gini. Nah, ini kabel yang putih ini adalah kabel dari ISP nya, ini akan saya colok di ether 1. Iya, itu sudah nyala. Oke, begitu teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tahap setting untuk mikrotiknya. Nah, oke teman-teman, yang perlu disiapkan untuk pertama ini adalah Winbox teman-teman. Winbox nanti kalian bisa sesuaikan dengan versi PC yang kalian gunakan. Karena di sini saya menggunakan versi 32 bit, maka saya download Winbox untuk yang 32 bit. Oke, kita langsung saja buka untuk Winbox-nya teman-teman. Kita klik running. Nah, nanti untuk yang pertama seperti ini teman-teman. Jadi untuk pertama kita login bisa menggunakan MAC address. Ini ya, MAC address-nya kita klik 2 kali, lalu kita klik connect. Nah, untuk user bawaannya ini loginnya admin, passwordnya juga admin. Oke, kita bisa klik login teman-teman. Nah, untuk bawaan nanti seperti ini teman-teman, kita bisa remove configuration-nya karena nanti kita akan setting dari awal teman-teman. Oke, kita tunggu nanti mikrotiknya akan merestart teman-teman. Kita klik cancel saja. Di sini kita tunggu sampai terdeteksi. Nah, ini sudah terdeteksi, kita login ulang teman-teman. Nah, oke, langkah pertama ini kita ke menu interface teman-teman. Nah, ke interface ini kita gunakan untuk mengatur namanya dari tiap-tiap ether ini. Nah, kalian nanti kita akan memfungsikan hanya 2 ether saja, ether 1 dan ether 4, maka kita akan ubah dulu namanya biar nggak bingung teman-teman. Nah, untuk ether 1 nanti kita gunakan untuk internet, kita kasih nama saja ISP. Terus untuk yang ether 4 kita gunakan nanti untuk hotspotan teman-teman, kita kasih nama saja hotspot. Oke, sekarang ini sudah. Selanjutnya kita ini bisa ditutup saja. Kita ke IP, kita ke address. Nah, di sini kita akan berikan IP-nya teman-teman. Karena di sini nanti saya akan menggunakan IP statik, maka di sini input IP-nya saya akan buat manual. Nah, kita isi IP-nya sesuai dengan
ISP kita ya teman-teman. Di sini kebetulan ISP saya 192.168.1.1. Nah, karena gateway ISP saya 1.1, ini jangan sama ya. Ini saya buat 1.118 gitu aja. Kita kasih /24. Untuk ethernya kita pilih ether 1 ISP. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Terus yang kedua kita buat IP untuk hotspotan kita. Ini bebas ya teman-teman. Di sini saya buat saja 192.168.4.1. Kita gunakan /24 saja. Terus kita pilih yang ether 4 hotspot. Kita klik apply, oke. Nah, ini untuk tahap pemberian IP sudah selesai. Nah, untuk yang kedua kita bisa ke menu IP. Terus kita setting untuk DNS nya teman-teman. Nah, DNS nya kita bisa menggunakan DNS Google atau menggunakan Cloudflare. Di sini saya menggunakan Google saja teman-teman. Di sini kita isi 8844. Jadi ini DNS dari Google. Terus kita centang saja allow remote request, kita apply, lalu OK. Masih di menu IP teman-teman. Kita lanjut ke firewall teman-teman. Kita ke tab NAT, kita plus. Di sini di tab general kita pilih joinnya SRC NAT. Untuk out interface-nya kita pilih ether 1 ISP. Lalu action kita pilih masquerade. Udah, lainnya nggak usah diubah-ubah. Kita klik apply, kita klik OK. Ini bisa kita tutup. Masih di menu IP teman-teman. Kita klik IP, kita ke root. Nah, di sini rootnya kita plus. Untuk gateway-nya kita isi alamat IP dari ISP yang akan kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan 1.1, di sini saya isi 1.1. Udah, gini aja, langsung klik apply. Oke, di sini sudah terdeteksi teman-teman. Nah, ini. Oke, di sini kita tutup saja. Ini masih di menu IP teman-teman. Kita pilih ke hotspot teman-teman. Nah, setelah memberikan IP di masing-masing itu, kita bisa buat untuk settingan hotspotnya teman-teman. Jadi IP hotspot, nanti di server ini kalian pilih saja hotspot setup. Kita pilih ether 4 yang akan kita gunakan untuk hotspot. Di sini kita klik next saja. Nah, ini adalah segmen IP yang akan diberikan oleh Mikrotik teman-teman. Di sini saya mulai dari 20. Jadi nanti yang 20 ke bawah sampai 2 akan saya gunakan untuk access point. Kita next, ini next no saja. Ini untuk DNS name-nya ini terserah teman-teman ya, karena ini pesanan. Saya buat irwannet.com. Ini karena pesanan saya buat irwannet.com. Terus ini usernya admin, passwordnya 12345. Ini bebas ya teman-teman. Ini nanti adalah user yang dibuat pertama kali agar kita bisa login di hotspotnya teman-teman. Kita next. Nah, ini sudah. Lanjut, kita klik 2 kali. Ini kita rubah MAC-nya, kita rubah ke angka 1 saja teman-teman. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu ini kita tutup. Di settingan di menu IP ini sudah selesai teman-teman. Lanjut ke tahap kedua, kita settingannya di sistem teman-teman. Nah, yang pertama kita bisa klik di SNTP client ini teman-teman. Nah, ini kita bisa klik enable. Untuk DNS name-nya kita isi saja id.pool.ntp.org. Ini apa? Ini untuk SNTP server Indonesia teman-teman. Kita klik apply. Nah, di sini sudah dapat. Oke. Masih di menu sistem teman-teman. Kita akan setting untuk jamnya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai untuk jamnya. Ini timenya kita hilangkan auto detect-nya. Ini sudah sesuai dengan lokasi saya di Jakarta ya teman-teman. Jakarta ya, karena saya ikut GMT 7.
Ini kita klik apply saja. Oke. Masih di menu sistem, kita akan rubah identitas dari Mikrotik. Di sistem identity ini kita akan kasih namanya kita buat Irwan. Kita klik apply, kita klik OK. Masih di menu sistem teman-teman. Nah, yang terakhir di menu sistem ini kita akan masih ada 2 langkah lagi ya. Kita akan edit dulu untuk login dari Mikrotiknya teman-teman, karena di sini kita settingan bawahnya itu admin passwordnya kosong, kita tambahkan baru saja. Kita akan buat loginnya Irwan. Ini untuk grupnya kita buat full, passwordnya 12345, yang bawah sama. Lalu kita bisa klik apply. Oke. Nah, ini yang atas kita hapus saja teman-teman. Ini bisa kita tutup. Terakhir di menu sistem kita buat scheduler teman-teman. Scheduler ini apa? Jadi ini nanti fungsinya untuk jadwal reboot teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot untuk mencabut stop kontak, karena ini nanti akan reboot secara otomatis. Kenapa saya perlu pasangi jadwal reboot? Karena Mikrotik ini kecil untuk memorinya teman-teman. Nanti kalau tidak rutin di reboot, itu file lognya akan memenuhi Mikrotik ini. Akhirnya nanti ketika penuh akan error dan tidak bisa digunakan untuk voucher. Harus reboot terlebih dahulu baru bisa digunakan. Oke. Di sini untuk start time-nya itu loginnya saya buat dimulai dari jam 00 ya teman-teman ya. Nah, untuk interval ini kalian bisa buat 1 hari, karena di sini usernya cukup banyak. Saya akan buat 12 jam teman-teman. Jadi nanti setiap jam 12 malam, jam 12 siang dia akan reboot. Untuk perintahnya kita ketik saja sistem reboot. Nah, gini aja, apply, lalu OK. Nah, ini sudah teman-teman. Untuk settingan Mikrotiknya hanya begini saja. Terus langkah kedua kita akan gunakan untuk cetak voucher. Oh ya, sebelumnya kita akan restart dulu teman-teman Mikrotiknya. Maaf, di sistem kita klik reboot teman-teman, kita yes. Oke, kita tunggu, nanti Mikrotik kita akan mereboot teman-teman. Oke, di sini kita akan rubah ya. Nanti kita akan pasang ethernya di ether 4 teman-teman, biar dia dapat IP dari hotspotnya teman-teman. Oke, di sini masih proses menyala teman-teman. Ini masih identifying. Kita tunggu dulu sampai Mikrotiknya menyala teman-teman. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Nah, ini ada keterangannya disuruh login teman-teman. Kita akan klik, kita tunggu. Ini agak lama, laptopnya agak lelet ya teman-teman. Ya mohon maaf, ini seperti ini kadang ngeblank karena ini banyak sekali firmware HP di laptop ini, mungkin ya terlalu penuh lah. Kita open. Nah, ini ya, ini sudah muncul login hotspotnya teman-teman. Kita akan masukkan user yang pertama kali kita buat tadi, admin, passwordnya 12345. Kita klik enter. Nah, itu sudah login teman-teman. Kita bisa cek di sini irwannet.com. Nah, ini ya, segmennya sesuai yang kita berikan, mulai dari 21 teman-teman. Ini oke, kita lanjut ke Winbox-nya teman-teman. Kita akan refresh dulu. Nah, ini, nah sekarang kita bisa login menggunakan alamat IP. Untuk loginnya admin, passwordnya 12345. Maaf, ini untuk loginnya
Irwan tadi ya, Irwan, passwordnya 12345. Kita klik login. Nah, oke teman-teman, jadi gimana untuk cara merubah ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan template hotspot teman-teman. Jadi nanti untuk merubah tampilannya, ini templatenya bisa kalian download di Micmon. Nah, ini ada, nanti saya akan pakai yang hotspot 6 saja karena lebih simple. Nanti untuk editnya kalian bisa menggunakan aplikasi Notepad++ teman-teman. Nah, ini ya. Nanti kalian bisa rubah di sini printnya, ini terserah kalian karena ini pesanan orang ya, saya buat sesuai dengan pesanannya. Untuk harga ini kalian nanti bisa sesuaikan, jika sudah kalian tinggal simpan saja. Oke, jadi nanti template yang akan kita pasang, kita akan buka dulu. Kurang lebih tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Oke, kita akan masukkan file ini di Mikrotik kita teman-teman. Kita geser dulu. Di sini kita minimize biar kelihatan. Kita klik reconnect. Maaf Deru, Irwan. Oke, kita enter. Nah, ini sudah login. Kita bisa ke menu file. Nah, ini jika ada yang kita hapus saja, kita klik Ctrl+A, lalu kita hapus semua saja teman-teman. Oke, kita drag and drop untuk hotspot 6 ini ke sini. Oke, gini aja. Nanti kalau kalian menggunakan yang tipe GR3, di sini ada folder flash. Kalian copy ke dalam folder yang flashnya teman-teman. Kita lanjut. Kita biar settingan hotspotnya bisa berubah, kita ke IP, kita ke hotspot di server profile teman-teman. Nah, ini untuk ASProf 1 kita klik. Nah, di sini HTML directory kita pilih yang 6. Oke, sebelum kita klik OK, kita ke loginnya, kita setting untuk loginnya ini teman-teman. Ini kalian centang saja yang ini 3 ini. Untuk coki gak usah kalian centang. Untuk trial ini bisa kalian centang, bisa tidak. Di sini saya tidak akan mengaktifkannya. Jadi yang dicentang hanya 3 ini. Apply, oke. Nah, di sini templatenya harusnya sudah berubah. Coba kita akan reload yang ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ini sudah berubah templatenya teman-teman. Nah, terus langkah kedua gimana sih cara untuk cetak voucher teman-teman. Nah, karena Mikrotik ini tidak support userman, kita butuh aplikasi pihak ketiga. Di sini kita akan menggunakan Micmon ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk webnya Micmon seperti ini. Lalu kita pilih yang Micmon ini teman-teman. Kita scroll ke bawah terus. Nah, ini kita pilih download Micmon yang versi 3 teman-teman. Kita scroll ke bawah lagi, kita pilih yang Micmon versi 3 plus web servernya teman-teman. Ini kita open gini aja nggak apa-apa. Nah, ini sudah. Ini kita klik kiri, klik kanan, lalu kita klik copy. Nah, ini kita bisa pastekan di, terserah ya, di sini saya sudah ada, tapi ini buat contoh nanti saya masukkan SSR plus ini aja biar nanti nggak bingung, kita akan praktekkan dari awal. Nah, setelah seperti ini hasil ekstrakannya, kita buka yang Micmon server teman-teman, lalu kita klik running. Nah, ini sudah dapat ya teman-teman. Lalu kita open Micmon teman-teman. Nah, jika masih pertama, nanti loginnya ini untuk usernya Micmon, untuk passwordnya 1234, lalu kita klik login. Nah, kita ganti dulu untuk login Micmonnya, kita akan samakan dengan login Mikrotiknya Irwan, ini 12345, lalu kita bisa save. Nah, gimana cara menghubungkan Mikrotik kita ke Micmon ini? Caranya adalah di add router.
Nah, di sini kita kasih nama session name-nya. Ini bebas ya. Di sini saya buat saja Irwan. Untuk IP mikrotiknya kita ketikkan sesuai dengan yang kita setting untuk IP di hotspot. Ini bisa kita lihat di IP. Ini bisa kita lihat di IP sini di address. Nah, di sini ya. Karena di sini saya menggunakan IP hotspotnya menggunakan 4.1, maka kita ketikkan di sini. Ini kita copy bisa, untuk /24-nya nggak usah teman-teman. Nah, ini kalian bisa pastekan di sini. Ini untuk username-nya, ini user yang kita gunakan untuk login ke Mikrotik tadi. Nah, ini tadi usernya ya. Nah, ini Irwan. Untuk passwordnya 12345. Untuk hotspot name-nya ini transfer bebas. DNS name-nya, DNS name itu ini jadi alamat yang digunakan untuk login. Nah, di sini irwannet.com. Kalian ketikkan di sini. Udah gini aja. Lalu kita save. Lalu kita klik connect teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk langkah pembuatan vouchernya, kita bisa klik menu hotspot, lalu klik user profile. Kalian bisa add profile untuk menambahkan profile yang baru. Di sini kita akan sesuaikan dengan harga yang sudah di request oleh Mas Irwannya. Karena di sini ini ya harganya tadi saya intip dulu, saya lupa tadi sudah saya editkan. Ini template-nya di sini teman-teman. Nah, kita akan buka karena saya lupa. Nah, ini harganya ya. Jadi dia 1001 jam, 2002 jam, yang 5000 yang 3000 untuk 5 jam. Oke, kita akan sesuaikan pengaturannya di sini. Jadi 1000 itu per 1 jam. Ini biar enak aja teman-teman. Ini biarkan non, seri setnya 1. Untuk uploadnya kita isi 512. Terus uploadnya kita ketik 1M. Expirednya kita pilih remove saja. Validity-nya kita pilih 1H. 1H ini 1 horse ya, 1 jam. Untuk price-nya ini 1000. Kalian bisa isi, bisa tidak. Oke, jika sudah kita klik save. Nah, kita akan buat user yang kedua. Kita tambahkan lagi add profile. Kita 2000 per 2 jam. Nah, di sini seriesnya sama. Kita isikan persis sama seperti tadi. Oke. Remove, validity-nya sama, kita isi ya 2 jam. Ini bisa diisi, bisa enggak. Lalu save. Ini saya percepat saja ya karena caranya sama seperti yang saya jelaskan di yang 1000 tadi. Jadi tinggal isi sesuai dengan yang kita set di login pack-nya tadi teman-teman. Ini juga sama. Terus ini remove, validity-nya 5 jam, harganya 3000. Oke, kita tinggal save saja. Untuk melihatnya kita bisa klik di profile list. Nah, ini ya teman-teman. Untuk profil yang sudah kita buat tadi sama seperti yang sudah kita setting di login pack-nya ini teman-teman. Nah, untuk pembuatan vouchernya dimana, kita klik di user ini, masih di hotspot user, lalu kita klik generate. Nah, quality ini jumlah voucher yang akan dicetak, karena nanti per halaman itu untuk ukuran A4 itu 40 voucher. Di sini kita mau cetak 80 voucher. Nah, untuk user modenya kita buat sama saja, user dan passwordnya itu sama. Ini adalah jumlah karakter. Di sini saya pilih 4 saja. Untuk karakternya biar random gini aja, kita buat dulu untuk yang 1000. Udah gini aja, yang lain nggak usah diisi. Kita klik generate.
Oke, ini sudah, kita klik small. Nah, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini jika kalian punya printer, kalian bisa langsung klik printer kalian. Kalau tidak, ini kalian bisa pilih save to PDF. Nah, untuk paper size nya kalian sesuaikan dengan ukuran kertas yang ingin kalian cetak nanti. Karena saya menggunakan A4, jadi saya set A4. Lalu kita klik save. Nah, ini tempat kalian nyimpen, nanti kalian tentukan sendiri, namanya bebas teman-teman. Nah, ini sudah untuk yang 1000. Kita akan buat juga untuk yang 2000. Ini 80, username-nya sama dengan voucher. Ini saya buat 5 aja. Terus profilnya kita buat 2000, kita klik generate. Nah, caranya sama seperti tadi, klik small. Ini vouchernya sudah dibuat, settingannya sudah sesuai, klik save. Nah, ini jadi ini bisa kalian misal nggak ada printer di rumah, kita bisa save PDF, nanti bisa di print di warnet terdekat, warnet atau ya pokoknya yang bisa nyetak gitu. Ini perfectnya sama, ini profil 3000. Udah gini aja sama seperti tadi. Nah, ini sudah selesai, kita klik small. Nah, di sini sudah, kita tinggal save saja. Oke teman-teman, ini sudah, kita sudah dapat teman-teman untuk settingannya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini, nah ini kita sudah dapat 3. Nanti kita tinggal copy ke flash disk, itu bisa digunakan untuk cetak di warnet teman-teman. Oke, jadi caranya hanya gitu aja sih, cukup simpel saja teman-teman. Nanti kalian klik dashboard ini untuk melihat nanti berapa user yang aktif teman-teman. Nah, sekarang kita akan uji coba dulu voucher yang sudah kita bikin tadi. Kita akan lihat di Mikrotik ya teman-teman. Untuk melihat profilnya di sini ya, ini saya tutup dulu biar nggak bingung. IP di hotspot, lalu di user. Nah, ini voucher-voucher yang sudah kita buat tadi. Kita akan contoh pakai ini ya, ini FD49. Ini kita akan logout dulu. Kita akan login menggunakan voucher yang sudah kita buat tadi, FD49. Lalu klik login. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita akan speed test apakah speed yang kita dapat sudah sesuai dengan yang kita limit di Mikrotik tadi. Limit kita tadi adalah untuk uploadnya 512, downloadnya 1 mega. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat ini sesuai dengan yang kita atur tadi limitnya teman-teman. Nah, ini untuk uploadnya ini juga sudah sesuai ya. Jadi hanya gitu saja ya teman-teman, cukup simpel aja. Jika nanti ada yang tanyakan atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Bagi yang pengen belajar bareng, silahkan join. Jadi kita punya grup, ada grup Facebook dan grup Telegram, sama namanya grup pejuang receh. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.